kita punya. Padahal orang lain, negeri tetangga lebih menghargai tenaga-tenaga ahli kita. Nah, saya menghimbau seperti contoh soal yang ada di grup perusahaan di mana saya ada sekarang, coba deh, karena ternyata berbisnis dalam bidang teknologi tinggi pun tidak menghendaki tersediaan modal yang besar. Boleh dikata tidak punya modal sama sekali pun jalan. Jadi kalau ada sekalian nanti yang berminat untuk menggali lebih dalam informasi ini, bisa nanti bicara-bicara sama saya seperti apa. Silakan. Karena saya sekali lagi, kalau dari Pak Isdi melihat dari satu sisi kemudahan tentang wirausaha untuk dimulai, sudah dimulai. Informasi itu dulu disampaikan oleh seorang tokoh namanya Dr. Suparman Hamidaya. Kalau boleh saya katakan sih sebetulnya beliau inilah yang kita nobatkan sebagai bapak kewirausahaan di Indonesia. Karena dengan restu pemerintah waktu itu, Bapak Suparman inilah yang menyebarkan virus kewirausahaan pertama kali. Dulu belum ada RCTI, belum ada SCTV, belum ada O Channel dan sebagainya, kan cuma TVRI. Tapi pada tahun 70 sekian kewirausahaan mulai dipublikasikan, mulai disosialisasikan. Dan ternyata setelah melewati masa-masa hitam dari pemerintah Orde Baru, informasi itu nyaris terputus sehingga banyak salah persepsi pada saat ini mengenai pengertian kewirausahaan. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan beberapa berita gembira. Yang pertama adalah untuk Anda, terutama yang masih kuliah, ada berita gembira bahwa sekarang ini untuk mencari pekerjaan itu makin susah. Karena apa? Produksi tenaga kerja, angkatan kerja itu berkembang sedemikian rupa menyerupai direct recruit. Kalau dulu ketersediaan lapangan kerja berkembang seperti itu. Yang kedua, sekarang ini perusahaan-perusahaan makin memuncak ketika pinggang. Apa indikatornya? Sekarang ini penerimaan pegawai atau karyawan itu sangat dibatasi. Tadi ditulis nih, orang yang sangat profesional di bidangnya, beliau adalah salah seorang profesional bekerja di salah satu multinational company dari Jepang. Itu kalau ada katakanlah seorang manajer keluar dari satu perusahaan, itu perusahaan nggak akan buru-buru tarik gantinya, mungkin iklan di Kompas dibutuhkan manajer ini itu, nggak akan sekarang. Dibiarin dulu aja sampai di mana sih mentoknya ini pekerjaan. Kalau ternyata dalam satu divisi manajernya keluar, dipecat atau apa, sekarang bidang-bidang tertentu yang dijalankan oleh perusahaan banyak sekali yang dilempar keluar. Apa itu? Outsourcing, ya. Outsourcing. Jadi sekarang ini bidang-bidang yang kira-kira perusahaan tidak perlu membuat divisi tertentu, tidak perlu perputaran tertentu, cukup di outsource ke perusahaan. Dengan Mr. C, Mr. C, Anda sekarang jadi apa? Wah, saya businessman. Nah, jadi dari jawaban beberapa orang ini kita dapatkan beberapa istilah. Sekarang pertanyaannya, bedanya di mana ya? Usaha, pengusaha, dan wirausahawan. Barangkali Anda ada yang bisa bantu menjawab perbedaan wirausahawan dengan pengusaha itu apa sih? Bapak ini terkesan bahwa wirausaha itu wacananya adalah mengenai bidang usaha kalangan menengah ke bawah, gitu ya? Oke ya? Oke. Ya, saya rasa itu sudah mendekati. Kewirausahaan itu nanti akan banyak berbicara mengenai bagaimana memulai usaha. Marketing, ya jangan terlalu terpaku ke produksi tapi nggak tahu marketingnya seperti